Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Maulana Ihsan Azwar. Pada segmen kali ini kita masuki segmen forensik, Forum Edukasi Asik. Pada kesempatan kali ini kita berada di SMPN Negeri 1 Pategon. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Gracia Isanti. Gracia Isanti. Nama panggilannya siapa? Cia. Cia boleh, Gras boleh. Kalau nanti saya panggil Cia nggak apa-apa. Oke. Namanya satunya? Maisha Laminato Asifa. Dipanggil Asika ya. Cia kalau betul kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Oh, kelas 9. Kalau Sifa sama? Tapi kalian satu kelas apa bukan? Bukan. Di kelas 9, berarti ini tahun ketiga kalian di SMP ini, tahun terakhir. Bentar lagi kalian mau lulus ya? Mau lulus sudah meninggalkan SMPN 1 Pategon ini. Tapi Cia kelas 3? Kelas 3 SMP. Kalau boleh tahu, Cia punya potensi atau punya bakat di bidang apa sih? Sebenarnya sih aku tuh di bidang seni ya, kayak misalnya nyanyi, main alat musik itu termasuk hobiku, makanya aku kembangin bakat itu. Tapi bakat yang Cia kebutuhan itu berapa tuh? Nyanyi, seni, yang paling Cia suka itu gimana tuh? Yang paling aku sukai nyanyi. Nyanyi? Iya. Itu dari kapan tuh Cia mulai suka nyanyi? Dari SD. Dari SD? Dari SD sudah suka nyanyi gitu ya? Kalau Siva sendiri, kalau boleh tahu, Siva bakatnya apa sih? Mungkin kalau bakat bulan akademik itu tidak kurang. Hmm. Ya, di akademik kayak Matematika. IPA itu aku Main menguasai. Oke, tadi kan kalian kan udah menyebutkan bakat kalian masing-masing ini. Nah sekarang aku mau nanya ke Cia dulu. Cia, Cia kan itu udah menyebut ini. Cia bakatnya di bidang seni tari khususnya kan. Nah, ada nggak nih peran dari sekolah untuk memfasilitasi untuk Cia dia bisa mengembangkan bakat Cia di seni tari tersebut? di sini tuh ada ekstrakurikuler seni tari ya, jadi Ada itu, ada ekstrakurikulernya? iya, Oh. jadi aku ikut ekstrakurikuler seni tari buat mengembangin bakat tari itu. Itu dari kelas berapa kalau boleh tahu? Dari kelas 7 cuma di kelas 8 lagi soalnya mau fokus banget di tari. Oh gitu. Jadi latihan otodidak di rumah. Oh, jadi selain ikut ekstrakurikuler seni tari di sekolah, juga latihan otodidak di rumah. Boleh. Oke, sekarang ke Siva. Tadi kan Siva kan bakatnya di akademik nih. Nah, pertanyaan sama tuh dari pertanyaan dia, apa sih peran sekolah untuk memfasilitasi Siva untuk mengembangkan bakat Siva di akademik tadi? Kalau untuk peran dari pihak sekolah dan guru itu ada beberapa guru dari mata pelajaran yang memberikan sedikit bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu menguasai materi ataupun masih bingung kalau di kelas. Kayak dulu saya waktu kelas 7 itu kan saya dari luar daerah. Di sini ada pelajaran yang namanya bahasa Jawa. Itu saya masih masih belum menguasai dan masih bingung gitu mengerjainnya. Jadi aku buka buku bahasa Jawa itu memberi ngasih saran ke saya buat melakukan ngajarin materi di luar pelajaran sekolah. Berarti apa namanya mengasih jam tambahan? Iya, ngasih jam tambahan. Jadi waktu pulang sekolah itu saya bisa aja datangin gurunya terus minta materi ini yang juga dari pihak sekolah ada perpustakaan itu. Di sana juga udah lengkap sekali buku-buku materi bahasa Jawa, matematika dan lainnya itu sudah sangat lengkap. Gitu berarti keluar dari pihak sekolah, dari guru-gurunya sampai ibu gurunya, selain apa namanya mensupport siswa-siswanya untuk berkembang menjadi sampai dengan akademik. Jadi kalau bisa mengatakan kita untuk di akademiknya apa namanya mengasihkan berasal dari luar daerah tadi ya.
dari luar Jawa, itu dari gurunya mensupport memfasilitasi gurunya memberikan jam tambahan agar juga bisa cepat memahami bahasa Jawa. Dan bila itu juga tadi Islam mengatakan di sekolah juga disediakan perpustakaan. Iya. Itu tuh jadi fasilitas tambahan gitu ya. Iya. Oh, tadi Siva bilang apa namanya? Dari luar Jawa. Iya. Tapi nggak bisa bahasa Jawa ya? Iya. Awal-awalnya Awalnya gimana? bener Nggak bisa. Sumpah? Iya, bener-bener nggak bisa. Jadi kalau di kelas itu aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus? Pakai bahasa Indonesia bahasa Jawa itu ya. Itu teman-teman itu pada. Kamu asli mana sih? Aku asli dari Bengkulu. Bengkulu. Ya. Itu Bengkulu itu kan pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi anak-anak kelasku itu kalau dengar aku ngomong pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu dia kayak apa ya? Ngecek gitu lah. Ngecek nih, apa Mungkin anggapannya lucu gitu. Itu apa namanya? Guyon lah ya, dibully gitu. Apa namanya? Tapi dengan apa namanya? Dengan Siva yang berasal dari luar Jawa nih, terus teman-teman Siva yang mayoritasnya apa namanya? Dari Jawa itu tanggapan teman-teman semua gimana tuh? Menerima Siva atau gimana? Untuk awal sih lumayan, ya itu kan pertama yang guyonan gitu. Tapi setelah setahun, sebulan, 2 bulan gitu di sini ya udah mulai biasa, udah mulai biasa. Aku juga yang sering bicarakan sama teman di kelas itu juga udah mulai besar untuk bahasa percakapan saya. Jadi kalau Siva dari luar Jawa, kalau dia salah luar Jawa atau asli sini? Aku asli Jawa. Asli Jawa? Iya. Jawanya mana Pak tahu? Jawa Tengah. Ya Jawa Tengah tahu, makanya di daerah mana? Daerah Kendal. Daerah Kendal. Desanya? Desa Kartajaya. Desa Kartajaya. Tapi dalam sehari-hari menggunakan bahasa Jawa juga? Iya, Bisa? bahasa Jawa. Soalnya di rumah juga namanya bahasa Jawa kan. Dari apa? Dari ayah kecil sampai sekarang tuh bahasa Jawa terus, jadi anak-anaknya juga itu. Jadi melestarikan budaya Jawa ya. Iya. Keren. Kembali ke apa namanya? Yang tadi itu, apa namanya? Tadi kan dia kan bilang dia tuh punya apa namanya? Bakat di bidang seni tari dan punya minat untuk mengikuti ekstrakurikuler dan juga autodidak tadi kan. Dan apa namanya? Ada nggak sih seorang inspiratornya ataupun seorang motivator untuk dia tetap mengalami kata tersebut? Tapi kan aku bilang aku suka nyanyi ya. Sebenarnya aku nyanyi itu dapat inspirasi dari apa? Indonesian Idol kalau nggak salah. Waktu yang nonton kapan itu, waktu itu kan aku lihat orang yang udah kok bagus banget, kayak bisa nyampein perasaannya lewat suatu Lagu gitu. nada lagu gitu. Itu aku jadi kayak tersentuh. Kalau aku bisa kayak gitu, bisa nggak ya? Kan aku mikir kayak gitu. Nah, jadi mulai dari situ aku udah ngembangin. Terus waktu aku hampir kelas 4 atau kelas 5 itu kan ada K-pop. Nah, aku mulai lihat mereka buat lagu, lihat mereka nyanyi. Jadi aku kayak inspirasi, aku bisa kayak gini atau tidak. Jadi mulai dari situ aku mulai serius dengan bakatku. Berarti dia itu juga ya, apa namanya? K-pop banget ya. Iya. Motivasi dari orang tua juga bagus banget support gitu. Dari siapa? Dari orang tua, Terutama dari ibu, dari ibu. support banget. Support banget. Iya. Gimana tuh? Ya kayak kamu kalau udah mau didalami aja. Serius gitu ya? Iya, serius. Nah, apa namanya? Tadi kan saya bilang tuh, apa namanya? Saya ada motivasi dari ibu. Ibu saya kan bilangnya, apa namanya tadi? Fokus ke titik. Jadi dia udah apa namanya? Ibu saya bilang itu, jadi dia termotivasi untuk fokus ke seni. Oke, tadi dia suka menari. Nah, kalau boleh tahu, dia pernah nggak sih ikut kegiatan nari di sekolah ataupun di luar sekolah itu? Kalau kegiatan nari sih biasanya kalau ada desa atau di desa Ikut. satu grupnya ada. Tapi sekarang udah bubar entah gimana. Oh, sekarang udah bubar. Kenapa tuh? Kok bisa bubar? Satu faktor dari waktu itu kan pandemi. Karena Iya. pandemi jadi jarang banget. Nah, sekarang Latihan gitu ya, iya. jarang kumpul juga. Karena itu bubar. Keren banget ya. Kalau kita apa tadi bilangnya apa namanya bakatnya di akademik tuh. Cuma tadi
bilangnya apa namanya, awal-awal kalau bisa mesti bahasa Jawa tuh. Nah, terus apa namanya, mungkin dari di akademiknya mungkin pernah ikut kegiatan di dalam sekolah atau di luar sekolah nggak? Kalau bahasa Jawa itu aku pernah sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang di bahasa Jawa itu. Apa itu namanya? Dulu waktu itu pas kemarin itu aku sempat diikutkan di lomba festival tingkat bahasa ibu itu aku mengikuti cabang lomba stand up comedy bahasa Jawa. Nah, apa yang di Jawa? Iya, terus iya. Apa itu kapan? Kapan ya waktunya ya? 15 Juli waktu itu. Dan dia sendiri kayak gitu kan? Iya. Baru kemarin kan? Iya, baru. Oh, dari yang awalnya nggak orang Jawa, bukan orang Jawa, nggak bisa belajar Jawa, apa? Sekarang malah menyukai apa namanya, memperdalam bahasa Jawa ya? Iya, malah memperdalam bahasa Jawa. Apa namanya, ikut lomba setelah komedi bahasa Jawa. Tapi cuma ada? Enggak. Oh enggak. Aku itu mendadak lombanya. Persiapannya? Iya, persiapannya mendadak. Lombanya itu hari Senin, aku baru dikabarinnya itu hari Jumat. Berarti kami 3 ya? Kami 3. Cuma dalam 3 hari. 3 hari. Hari-harinya ya ikutan juga. Tapi apa namanya, yang penting udah berani tanggung dulu ya, kita apa namanya udah berani action, ya kan? Nah, dari lomba itu tuh mungkin dari dari sifat sendiri apa ada keinginan nggak untuk makin memperdalam bahasa Jawa, makin ada mau belajar lebih ya, apa nanti ketika ada lomba-lomba lagi bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Ya pastinya untuk meningkatkan itu lagi ya pasti ada, soalnya udah pernah melakukan itu jadi udah ngerasain lah kok, jadi kayak ini ya rasanya perasaan aku itu kayaknya kalau belajar lebih lagi kayaknya bisa menang. Bisa menang ya, kalau persiapannya lebih matang lagi, jauh-jauh hari, materinya lebih matang. Jadi berjalan lagi ya. Dari pihak sekolah juga ikut membantu tuh ya, mensupport. Itu banyak namanya bapak ibu guru yang support, yang ikut lomba ini, itu dan berbagai untuk apa kamu tuh spesial kalau itu pada siapa tuh? Berapa tahu? Iya, kamu tuh Sepil tak? Salah satunya? ada Pak Arif. Sering dukung saya gitu, katanya tuh jarang loh ada orang yang dari luar Jawa yang mau mengikuti, mau belajar, mau mengembangkan diri, mau berjalan ilmu di bidang bahasa Jawa. Karena banyak dari teman-temanku yang asli Jawa pun mereka masih banyak yang nggak mau gitu, masih apa ya, gengsi kan? Gengsi gitu ya. Mantap, keren. Oh iya betul. Tadi kita ngomong kalian ada haus gak sih? Iya. Oh iya nih. Pak ya kering ya. Kering ya. Tolong dong minum dong. Mursid. Nah, gitu dong. Nih minumnya. Makasih. Minum doang bro, gak ada rencana apa gitu. Kayaknya sangat baik hati ya. Iya, baik hati. Mungkin perutnya kedatangan. Terima kasih Kak Mursid. Udah datang sama Kak Mursid. Mau ini perlu teraktif, tertegas di podcast kali ini. Sambil dicoba aja loh, dinamik-namik. Tadi gimana? Sampai apa ya? Lomba ya? Lomba. Itu Jawa Sandi. Oh enggak itu yang itu loh, yang teman-teman kita pada orang yang bisa Jawa kan. Nah, kalau udah tahu tuh, kita kok bisa minat banget. Misalnya kok yang tadinya dibilang apa namanya, bukan dari asli Jawa, dari luar Jawa, terus masuk bersekolah di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, terus mempelajari bahasa Jawa, memperdalam bahasa Jawa, apa sih daya tarik? Ya sebenarnya nggak ada daya tarik khusus ya, tapi setelah dipelajari lebih dalam di akun itu bahasa Jawa itu kayak ada
titik spesialnya gitu. Apa tuh kalau beda tuh? Apa ya? Mereka tuh berbau masih kental sama apa zaman dulu kan kental sekali kental budaya, mulai dari apa kosakatanya, dari seni-seninya, dari pembawaan cara bicara orang kita berbicara ke orang tua aja ada Ada apa namanya? Ada banyak sendiri ke orang tua sendiri, ke seumuran sendiri, ke apa namanya ke anak sendiri. Nah, ya. Lebih tertata ya, terstruktur gitu ya. jadi tatanan bahasa Jawa itu rapi, rapi tersusun gitu. Ini yang menarik, yang saya mau gitu belajar bahasa Jawa. Nah, emang di mana tadi aslinya? Di Bengkulu. Di Bengkulu nggak kayak gitu. Sih. Enggak. Sebenarnya ya apa namanya? Tapi ada kan bahasa khusus Bengkulu itu bahasa Ada. Di Bengkulu itu pakainya bahasa bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tapi karena apa ya ibuku orang Jawa sebenarnya. Oh, itu asli Jawa. Ibu asli Jawa, tapi karena imigrasi gitu jadi ke Sumatera. Pindah ke Sumatera. Jadi kalau di rumah itu ya selang-seling. Kalau sama ayahku tuh bicaranya pakai bahasa Indonesia. Terus kalau sama keluarga ibu sama mbak itu bicaranya pakai bahasa Jawa. Jadi bukan nggak tahu banget itu enggak. Jadi untuk kata-katanya itu udah jarang yang tahu. Tapi istilahnya itu ya sih ya apa namanya nggak bener-bener kosong. Ibaratnya kan nggak karena ibu asli Jawa kan, jadi di keseharian ketika masih di Bengkulu juga apa kata-katanya apa namanya udah dikenal juga ya. Mungkin tadi apa namanya sih ada itu dari satu hambatan atau problem atau rintangan itu yang tadi sifat yang kita masih di Jawa dari Bengkulu terus masuk ke Jawa terus apa namanya sekolah di Jawa kemudian kita mantannya mayoritasnya Jawa tentunya. Untuk hambatan sih ya biasa tapi hambatan ini ini masih bisa diatasi dan aku kesulitan dalam aksara Jawa itu dia kayak apa ya hanya Surabaya itu ya? Ya hanya Surabaya itu masih lupa ya dilewati dengan terus belajar aja nggak terlalu kan bahasa Jawa kan banyak ada coklat ada coklat keguritan masih banyak yang lainnya jadi nggak terlalu pesan aja kita belajar aksara juga tapi nggak terlalu jadi kita belajar semuanya ya kompleks ya. Yang penting sambil dimakan ya. Iya. Gak apa-apa loh sama malu jadi berkalian juga kok. Untuk siap ya tadi kan apa namanya bilangnya kan siap banyak bakat di seni tari itu juga pernah aku ikut kayak kegiatan seni tari untuk tari kayak bud dan sebagainya. Nah itu ada nggak sih hambatannya kalau sebenarnya dulu aku tahu ya apa di Resinari cuman karena tahun berapa itu ya kan ekonomi lagi down banget terus sampai aku keluar terus latihan lagi jadi terima untuk nyanyi juga sebenarnya gitu aku tuh dulu mau di Resi cuman nggak jadi gara-gara ekonominya down. Jadi karena finansial ya? Iya. Selain hambatan finansial apa lagi? Itu mungkin dari beberapa orang yang bilang masa kamu di bidang kayak gitu sih padahal kan ya gimana ya kayak buat semangat patah gitu kata-kata omongan-omongan dari luar ya karena misalnya mengganggu mindset kita, kurang kita ya yang istilahnya yang tadinya kita udah semangat nih udah ikut banget mendengar omongan-omongan itu omongan-omongan yang dari luar membuat kita tuh kayak ragu lagi gitu kan, kayak bimbang lagi kayak gak mood lagi gitu kan. Impian kita bisa dicapai kalau kita berani mengejarnya. Jadi dari kata-kata itu aku mulai gak peduli sama orang-orang yang kasih kata-kata negatif. Apa sih impian? Impian kita bisa kita capai kalau kita berani untuk mengejarnya. Bisa kelas banget pakai set. Iya
ya tadi apa namanya dari motivasi itu yang membuat apa namanya prinsip untuk saya, mau orang lain kata apa, mau orang lain mengatakan apa, selagi orang itu istilahnya nggak memberikan kontribusi ke dia, diabaikan gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu nih, ada nggak sih keinginan dia dan dari kakak tadi kan nari tuh bulan, ada nggak sih keinginan dia untuk istilahnya mengembangkan kata kaki sehingga menjadi suatu impiannya atau cita-cita malahan itu ada nggak? Kalau harapan sih yang jelas bisa bantuin orang tua dulu ya. Itu kalau cita-cita aku pengennya lanjutkan di musik ya. Kalau musisi ya atau apa itu. Tapi masih berhubungan dengan seni ya. Bisa. Tapi berseberangan tadi seni tari ini cita-citanya ini masuk ke seni musik. Iya. Sebenarnya sih juga dulu kapan itu ya aku pengen jadi pianis cuman karena kurangnya ekonomi jadinya nggak dikasih. Juga kurang minat sih kalau dulu. Dan kok sekarang? Sekarang minat buat apa? Ya minat. Kalau harapan sudah jelas, yang penting apa orang tua dulu. Nah, kalau cita-cita sih rencananya mau terjun ke dunia musik ya. Tadi mau pindah tadi kan? Jadi kan seni tari, kan mau ke seni musik. Kenapa tuh kalau tahu tuh? Kalau seni tari kan sebagai isi waktu luang aku sebenarnya sih. Kalau musik kan udah dari dulu kecil aku suka. Hobi gitu? Iya. Oh gitu. Tapi emang dulu hobinya musik bukan tari, cuma cuman karena isi waktu luang jadi juga ikut tari juga. teman-teman Gitu. kan juga banyak yang ikut tari, isi waktu luang aku juga ikut. Tapi kalau hobi utamanya musik tadi ya? Iya sih. Aku sama adik juga dulu di rumah tuh nyanyi bareng, terus kalau ada nemu suatu benda atau apa gitu dijadiin lagu juga tahu. Masa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa udah lama tuh kan. Udah lama ya, kirain masih ingat kan. Nah tuh apa tuh? Mungkin ada tuh keinginan dia untuk meraih keminatan dia di bidang musik. Mungkin nanti ya kan ini kan SMP nih, terus ini mau SMA lah. Mungkin mau ikut, misalnya mau masuk ke SMK penjuruan ke musik ataupun sebagainya. Juga dari SMK juga bisa masuk ke dunia perkuliahan, dan mungkin di dunia perkuliahan nantinya dia bisa mengambil jurusan seni musik atau lainnya gitu. Kalau itu sih sebenarnya nanti mau ke SMA dulu ya, mau lanjutin akademik dulu, terus nanti baru kuliahnya baru mulai serius di dunia musik. Soalnya kakak juga bilang itu kamu diterusin di dunia musik aja, soalnya kan kamu suka. Oke, sekarang kembali ke Siva lagi nih. Ya sih Pak, dimakan dulu sih Pak. Sambil dimakan. Gak usah malu-malu. Ya ini nggak apa-apa. Apa namanya? Ini buat kita kok. Dan Siva, pertanyaannya bersama sih dengan dia tadi kan apa namanya? Tadi kan Siva kan bilangnya bukan lewat. Cuman pertanyaannya adalah apakah nantinya yang Siva ini akan tetap terus meneruskan untuk mempelajari bahasa Jawa? Kalau untuk bahasa Jawa itu cuma sekedar apa ya, minat aja. Atau untuk mengisi untuk ke pengetahuan aja gitu, minat dan pengetahuan aku. Di sini kan aku udah hampir 4 tahun ya di Jawa, Jadi udah berapa lama sih? hampir 3 tahun. Baru dia. Ya masih baru hampir 3 tahun. Untuk buat lama sih. Kalau keahlian akademik ataupun hobi mungkin ada nggak? Sebenarnya sama kayak Cia. Oh lama. Aku ya di rumahku kadang sering dengerin musik ataupun nyanyi. Iya, gitu soalnya pas-pasan. Enggak banget. Ya cuman sekedar hobi aja gitu. Atau kami juga sama-sama K-popers. Ya, K-popers jadi kami sering apa ya dengerin lagu-lagu K-pop, musik pop Jepang atau Korea gitu. Kami main dance juga sih. Dance juga. K-popers. Oke. Nah, apa tuh? Mungkin dari bakat yang dia miliki di akademik maupun hobi dia di bidang musik tadi ada nggak tuh? Kok dia terima kasih gitu nih. Akademik tadi kan apa namanya? Ada nggak tuh istilahnya dari bakat yang dimiliki dan akademik yang itu ada impian atau cita-cita? Yang dan
sebenarnya orang tua aku itu mendukung untuk aku jadi dokter. Ya, Terus? ya apa ya? Dari kecil itu katanya aku cita-citanya jadi dokter. Dari kecil aku cita-citanya jadi dokter gitu. Itu dorong dari orang tua atau kemauan sendiri? Iya, kemauan sendiri. Terus orang tua aku juga kemarin dukung gitu buat aku jadi dokter. Tapi setelah apa ya, naik ke kelas 7, 8, 9 gini tuh aku mulai tertarik sama hukum. Hukum. Ya, aku ada niatan buat jadi jaksa. Jaksa, boleh. Membuat buat kelas 9 ini aku juga mempelajari materi-materi yang berkaitan Sama hukum? Ya. Apa tuh kalau tahu tuh? mulai dalam undang-undang Ah, pasal-pasal gitu ya. By the way, hukum kan? Maksudnya mau tertarik dengan hukum kan? Iya. Aku sendiri jurusan hukum tau? Oh iya? Iya. Oh, Aku hukum pidana. Tuh. Mungkin kayak apa tuh pasal-pasalnya yang sifat ketahui apa ya? mengenai apa? Mengenai pada pembunuhan atau belum tahu ya kan? Jangan gitu dong. Apa? Kasus-kasus pembunuhan gitu kan Asik kan dia apa? kayak mencari-cari apa namanya Asal mulanya ya. mulanya. Mencari pelakunya gitu kan. Bisa Apalagi kan jangan mengatakan tertarik menjadi jaksa kan? Jaksa tuh ya, just information aja, information. Nanti ketika yang memperdalami atau menggeluti hukum, terutama jaksa, nanti dia nanti sifat kerja mulai anjir. Dengan sifat tertarik di bidang jaksa yang semoga aja atau apa yang sifat indikan, apa yang sifat rencanakan, semoga aja dia lakukan. Oke lanjut. Jadi kan di SMP ini itu nggak gitu terbiasa apa gitu? Ya, kayak banyak sih. Kami berdua itu sama-sama aktif OSIS. OSIS? Ya, Aktif aktif OSIS? OSIS. Kita berdua aktif banget lah. Aku juga. OSIS ikut, KPK ikut, Kasibra ikut. Berdua itu semua. Iya. Saya ikut juga. Iya. Jadi OSIS itu dari Pramuka, Kasibra, OSIS itu udah aktif. Berarti berarti karena sekali berarti ya. Iya, sangat aktif. Berarti gimana tuh? Kalian untuk memainkan satu kalian yang bisa disisipkan dari sini, istilahnya apa namanya, membagi waktu kalian untuk nilai akademik, untuk belajar agar nilai akademik kalian bagus. Di lain sisi kan namanya akademik kan pasti kan misalnya sibuk kali kan ngurusin kegiatan di sekolah, misal OSIS kan menyiapin MPLS, ya kan, misal pramuka menyiapin sama ambalan dan sebagainya. Dari itu gimana tuh? Cara kalian ataupun kalian untuk memanage waktu dari sepatu dulu gimana? Kalau dari waktu itu mulai dari rumah. Rumah? Ya, jadi apa namanya, kita kan sekolahnya 8 jam nih di sekolah. 8 jam di sekolah, jadi aku bisa mungkin memanfaatkan waktu luang yang ada di rumah itu buat ya, mengasah lagi yang akademik itu, kayak misal pramuka itu ikut ekstrakurikuler pramuka di sekolah itu juga dibagi waktunya, jadi yang lagi sekolah, yang pramuka, terus malamnya baru apa namanya melanjutin materi yang di sekolah tadi, akademiknya. Mengulang materi yang kita di sekolah tadi. Iya, jadi bukan cuma aktif di dunia akademik, tapi bukan cuma aktif di akademik aja, tapi apa namanya non akademik juga tetap aku asah. Kalau saya, lalu juga ikut ini juga aktif juga di OSIS, di pramuka, di pas juga. Gimana tuh? Gimana cara saya untuk membagi waktu, memanage waktu agar misalnya tidak bertabrakan ataupun tidak mengganggu waktu belajarnya dia. Ya. Itu kan paling kalau OSIS kan sibuk di bulan Juli, Agustus kan buat LS, bulan Agustus sana juga. Jadi yang waktu bulan-bulan itu tuh aku tuh apa fokus dulu di OSIS dulu nanti belakangan dulu. Kalau selain di bulan aku buktinya nanti habis sekolah kan itu aku lanjut ke yang ini, lalu malamnya seperti aja kelaran dulu ke alat ini. Oh gitu, berarti apa namanya, misalnya cara membagi waktunya saya itu lebih
satu kegiatan yang misalnya kegiatan itu sangat besar atau sangat penting, baru kita fokus untuk kegiatan tersebut. Kalau kegiatan sudah selesai, kita kembali lagi apa namanya seperti biasa. Kalau misalnya yang akademiknya kita berangkat sekolah, jadi pagi kita siangnya jalan pulang, untuk ada waktu kosong kita untuk kembali ke potensi di mengakademikasi dari kamalannya kita mengulang materi di yang akademiknya lagi. Ya sih, itu nggak ngizinin aku ikut OSIS. Cuma? Iya. Kenapa tuh? Ikut OSIS karena Itu benar nggak? Itu benar. bilangnya tuh gini, kamu tuh fokusnya di bidang akademik, nanti kalau nilai jelek nggak bisa masuk ke SMA impian. Terus? Nah, tapi karena aku pengen banget ikut OSIS, ya udah aku ikut, ibu bilang yaudah ikut aja, asal bisa bagi waktu. Awalnya kan gitu. Kalau kamu yakin ibumu yang tadinya nggak ngizinin, terus ngizinin gimana? Kamu yakin ibu? Aku yakinnya dulu, kalau salah aku ingin ikut soalnya pengen punya banyak teman lagi, pengen ditanggung jawab lagi, bisa berubah sikap, dan itu salah satunya. Jadi itu aku ikut OSIS karena itu. Nah itu sih apa namanya? Ini kan kita masih SMA nih kan, belum berorganisasi, kita ketika kalian masuk ke naik ke tingkat yang lebih selanjutnya ke SLTA, ke jenjang lebih selanjutnya kan diusahakan dia betul lagi, biar makin diasah lagi. Oke. Oh, tadi ibu kamu itu awalnya tuh sempat nggak izinkan untuk gabung ke OSIS. Iya, takutnya aku nggak bisa bagi waktu. Oh, ya itu terus gimana tuh? Cara kamu tuh yakin ibu kamu, biar kamu bisa tetap ikut gabung ke OSIS. Aku yakinin aku bakal tetap bisa ngatur waktu aku. Aku juga pengen ikut berorganisasi. Aku juga pengen nambah pengalaman, makanya aku yakinin dari itu aku pasti bisa. Terus respon ibu kamu? Ibu, ya terserah kamu aja, yang penting kamu di akademiknya agak down. Tapi akhirnya kamu bisa masuk OSIS, akhirnya akademik kamu enggak? Sebenarnya sih waktu itu agak down sih, cuma karena apa ya aku lupa. Agak down, cuman Tapi enggak benar banget ya, diambil lagi. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di segmen kali ini. Mungkin sebelum tutup, mungkin ada nih pesan-pesan atau motivasi ataupun sepatah dua kata lah dari kalian untuk teman-teman kita yang di luar sana, dari Kak Cia dulu. Mungkin buat kalian yang ingin masuk OSIS tapi nggak bisa ngatur waktu sama akademiknya, supaya yang sama akademik, kalian kan harus bisa ngatur waktu kalian dulu, apa yang kalian lakukan sehari-hari, apa aja yang kalian mau lakuin nantinya. Kalau udah masuk OSIS, itu kalian harus bisa atur waktu dulu, karena OSIS tuh bukan cuma dibagikan dengan bilang OSIS cuma diri, bukan ada yang bilang itu tuh. Ya, tapi sebenarnya OSIS tuh buat nambah pengalaman kita, nambah apa namanya, nambah pengalaman, nambah relasi, juga bikin kita juga banyak teman sih sebenarnya kalau OSIS. Ya, jadi itu kalau misalnya kamu emang benar-benar ingin ikut, yakinin diri kamu dulu, percaya sama diri kamu. Oke, terima kasih Cia. Mungkin Siva ada nih kata-kata yang bisa disampaikan buat teman-teman yang di luar. Buat teman-teman yang di luar sana yang masih ragu, takut untuk masuk ke OSIS, ya OSIS itu kayak yang dikatain Mbak Cia, OSIS itu bukan cuma sekolah dulu, bukan lulus sekolah. OSIS itu sebagai wadah untuk kita nampung semua masukan dari teman-teman sekolah, untuk mendapatkan ilmu dari bapak ibu guru, buat pengalaman nanti buat kita di jenjang selanjutnya, agar kita ya nggak kaget lah nantinya. Jadi jangan pernah takut nyobain masuk ke OSIS ya, jangan anggap kalau OSIS itu adalah hal yang negatif, karena OSIS itu sangatlah positif. Mengasihkan. Ya, sangat mengasihkan ya. Oke, itu aja. Terima kasih Cia, terima kasih Siva sudah menemukan waktunya datang ke sini untuk menyampaikan ya ngobrol asik di segmen forensik kali ini. Mungkin itu aja teman-teman yang di luar sana. Itu sendiri terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.